Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnasari dengan NIM 106220056, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 6B, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup pra-peradilan, pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan dan upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama, tentang ruang lingkup pra-peradilan. Pra-peradilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Pra-peradilan merupakan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Menurut pasal 77 KUHP, pra-peradilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas atau tersangka. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 per PUU 2014, ruang lingkup pra-peradilan bertambah mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Putusan MK terhadap memperluas kewenangan pra-peradilan untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan tindakan aparat hukum yang tidak sesuai prosedur. Yang kedua, pihak yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan antara lain tersangka dalam hal merasa penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan secara tidak sah. Penasihat hukum tersangka bertindak atas nama dan kepentingan hukum kliennya. Pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya pemilik barang yang disita secara tidak sah atau keluarga tersangka, pelapor atau korban. Dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dianggap tidak sah, misalnya SP3, pelapor bisa mengajukan pra-peradilan atas dasar perlindungan hak sebagai korban kejahatan. Yang ketiga, upaya terhadap putusan pra-peradilan secara prinsip menurut pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Putusan peradilan bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa atau banding atau kasasi. Artinya, putusan pra-peradilan mengikat dan tidak bisa dibanding ataupun dikasasi dalam sistem peradilan biasa. Namun, terdapat beberapa perkembangan dalam praktek hukum. Putusan peradilan dapat diuji melalui mekanisme pengujian kembali atau PK, tetapi hanya dalam konteks jika terjadi kekhilafan atau novum dalam putusan pra-peradilan itu sendiri. Meskipun ini masih menuai perdebatan, putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dapat memengaruhi keberlakuan atau interpretasi ruang lingkup pra-peradilan, namun bukan merupakan upaya hukum terhadap putusan itu sendiri. Dalam praktek, aparat penegak hukum terkadang mengulang proses penyidikan dengan perbaikan administrasi jika penetapan tersangka sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui putusan pra-peradilan. Kesimpulannya, pra-peradilan adalah mekanisme kontrol hukum atau tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Ruang lingkupnya telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Ruang lingkupnya telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi. Tersangka, penasihat hukum, pihak ketiga, dan pelapor terhadap mengajukan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan bersifat final dan tidak dapat
diajukan banding atau kasasi, namun dapat dipengaruhi oleh upaya hukum luar biasa dan mekanisme perbaikan prosedural. Baiklah, hanya ini penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.